Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Elegi di Atap Sumatera, Petualangan di Gunung Kerinci. Sebuah kisah yang ditulis oleh Dika. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini adalah hari keberangkatan. Hari di mana mereka bertiga menepati janji satu sama lain untuk melakukan perjalanan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sekalipun mereka pernah mendaki gunung, tapi anak-anak muda ini tidak tahu kalau setiap perjalanan memiliki tujuan. Beda tujuan, beda pula hasilnya. Pukul setengah 9 pagi, Quinta duduk di bangku bandara sambil mendengarkan lagu dengan handset. Ia menunggu Anjar dan Saprian yang tidak kunjung datang. Tidak lama kemudian tiba-tiba berhenti sebuah taksi tepat di depannya. Seseorang di taksi itu membuka kaca jendela belakang. "Pagi cantik, harganya berapa?" tanya orang itu. "Lo pikir gue perak apa?" ketus Quinta sambil berdiri. Anjar cuma menyengir sambil membuka pintu. "By the way, kalian dari mana sih? Gua nunggu udah hampir 1 jam nih," lalu Quinta sambil menunjuk jam tangannya. "Biasa, si anjing kesiangan. Untungnya gue punya inisiatif pakai taksi buat jemput ke rumahnya," jelas Saprian sambil menurunkan barang dari bagasi taksi. "Oh ya sayang, udah makan belum?" "Gak kebalik, harusnya gue yang nanya gitu," gerutu Quinta. Saprian menyengir. Sap, gue bukan kesiangan, tapi lo nya aja yang kepagian," balas Anjar sambil mengambil ranselnya. "Gue lagi mimpi indah semalam, tahu-tahu pas bangun udah ada sapi di kamar." "Ya udah, yang penting kita nggak telat. Sekarang kita kudu check in," lerai Quinta. "Enjik, lu udah bawa tiketnya kan?" "Nih, udah gue pesen dari kemarin, tenang aja," kata Anjar sambil mengeluarkan 3 tiket dalam kantong bajunya. "Papa sama mama telepon Nisa nggak?" tanya Saprian pada Quinta. "Ya nelpon lah, tapi aman, gue udah ngelobi Nisa kok, jadi gak ketahuan bohongnya. Terus kata Nisa, kebetulan dia juga mau liburan dan berangkat hari ini, jadi gak bisa jemput kita di bandara. Pas gue tanya mau kemana, Nisa malah jawab rahasia. Ya udah, kita kan emang gak minta dijemput Nisa. Si anjing udah telepon Bang Igun, katanya ada temennya Bang Igun yang mau jemput kita pas udah sampai di Padang, namanya Yansen," jelas Saprian. "Ciri-ciri orangnya kayak gimana?" Quinta penasaran. "1 jam lalu Bang Igun kabarin gua, katanya kalau udah sampai bandara, cari orang dengan penampilan nyentrik dan mencolok. Itu pasti Yansen." "Kok Bang Igun ngasih ciri-ciri yang gak spesifik gitu sih?" Quinta mengernyitkan dahi. "Justru itu udah sangat spesifik menurut gua, apalagi di bandara. Emang lu sering lihat orang berpenampilan nyentrik di bandara?" "Ya belum sih Jing, tapi perasaan gua gak enak deh kalau ketemu orang aneh kayak gitu." "Justru orang seperti itulah yang membuat perjalanan kita semakin menarik. Udah yuk, ntar kelamaan lagi ngobrol di sini," ajak Saprian memberi semangat kasihnya. Mereka bertiga masuk ke bandara. Setibanya di dalam pesawat, Saprian yang berjalan paling depan mengambil duduk lebih dulu. Ia duduk di seat paling pinggir dekat jendela. Anjar pun yang tidak mau kalah langsung menyerobot duduk di sebelahnya. "Ini tempat cewek gua Jing," protes Saprian. "Bodoh. Udah jangan ribut, gue duduk di belakang gak masalah kok," kata Quinta mencoba melerai pertikaian pacar dan sahabatnya. Pramugari mulai menelusuri jalan kabin, memastikan satu persatu penumpang apakah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Tidak lama setelah itu pesawat pun mengudara. Selagi penumpang lain menikmati penerbangan, Anjar yang usil mencari kesibukan sendiri. Ia melihat seorang anak kecil sekitar umur 6 tahun, bertubuh gendut, duduk di sebelah ibunya. Wajahnya terlihat gugup dan takut. Sepertinya ini penerbangan pertamanya, duga Anjar. Anjar yang jenuh pun berniat mengisi waktunya dengan mengusili anak itu. Dek, nama kamu siapa?" "Bendot om," spontan anak itu menjawab dengan wajah polos. "Kayak nama peliharaan aja," kata Anjar terkekeh. "Daripada anjing," sambar Saprian. Sapi, nyambung aja loh." Mama, lihat ada orang botak," kata anak itu memanggil ibunya sambil menunjuk Anjar. Ini bocah
lo juga botak. Anjar meladeni ucapan anak kecil itu. Bapak sama anak berantem. Timpal Saprian ikut membantu anak itu merundung Anjar. Maaf ya pak, dia emang gitu kalau ngomong, suka ceplas-ceplos, kata ibu si anak pada Anjar, merasa tidak enak atas ucapan anaknya tadi. Iya bu, gak apa-apa kok, ini orang udah biasa dihina, kata Saprian dengan senyum sumringah sambil menunjuk Anjar. Sap, kalau pesawat ini udah landing, kita berantem aja yuk, ajak Anjar. Berantem sama lo? Males ah, gue gak mau nyiksa peliharaan sendiri. Saprian memalingkan wajahnya ke arah jendela pesawat. Kurang lebih 1 jam berlalu, pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Satu persatu penumpang turun dari kabin dan mengambil tas mereka masing-masing. Saprian, Anjar, dan Quinta keluar lewat pintu kedatangan. Mereka langsung mencari orang yang tampak nyentrik dan berpenampilan mencolok, seperti yang digambarkan Igun. Tiba-tiba mereka melihat seorang memakai baju dan celana longgar warna hitam, bertopi putih, dengan gaya layaknya seorang rapper. Kedua tangan orang itu tampak sedang mengangkat sebuah kertas besar bertuliskan kaum borjuis. Melihat tulisan itu, Saprian, Anjar, dan Quinta hanya bisa menundukkan wajah. Mereka merasa yakin bahwa orang ini pasti Jansen yang dimaksud Igun. Hanya ia satu-satunya orang yang terlihat aneh saat itu. Jansen? Tanya Anjar mendekati. Iyo men, yo men, jawab Jansen sambil menunjuk cincin di 10 jarinya. Astaga, cobaan apa ini? Quinta menepuk jidat. Oh shit, Saprian menggelengkan kepalanya. Dam, ucap Anjar lugas. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Jansen pada mereka bertiga. Enggak, jawab Saprian, Anjar, dan Quinta bersamaan sambil menggelengkan kepalanya. Ya udah, kalau gitu kita berangkat aja yuk, ajak Jansen. Bang Jansen, yang mana mobilnya? Tanya Quinta ketika sudah di parkiran. Tuh, jawab Jansen sembari menunjuk mobil warna hijau nyentrik, dipenuhi stiker norak di hampir seluruh badan mobil. Astaga, kejutan apa lagi ini? Quinta makin kecewa. Anjing, lu sama Quinta duduk di tengah ya, soalnya duit patungan kita buat ongkos kan ada di dompet gua, bisik Saprian ke telinga Anjar. Oke, jawab Anjar sambil memasukkan barang-barang mereka ke bagasi mobil Jansen. Gak ada yang ketinggalan? Tanya Jansen. Gak ada, jawab Saprian yang sudah duduk di sebelah Jansen. Bang, kita mau nanya, biayanya berapa ya? Kalian siapnya berapa? Kalau kata Bang Igun, segini sih cukup. Saprian langsung mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. Ya udah, taruh saja uangnya di bawah lubang AC, tunjuk Jansen. Bang, kita masih mau nyari penumpang lagi nggak? Tanya Anjar dari belakang. Tergantung mood aku bro, soalnya aku jadi sopir travel bukan semata-mata buat cari uang. Terus buat apa? Tanya Quinta penasaran. Karena hobi, jawab Jansen terkekeh. Mereka pun melanjutkan perjalanan, melewati keramaian kota Padang sambil melihat keindahan ibu kota di provinsi Sumatera Barat dari dalam mobil. 6 jam berlalu, mobil yang mereka tumpangi pun semakin dekat ke tempat yang mereka tuju, yaitu kota Sungai Penuh. Di tengah perjalanan, Saprian melihat sahabat dan kekasihnya yang duduk di bangku tengah sudah tertidur pulas. Sepertinya mereka sangat kelelahan dalam perjalanan ini. Sementara Jansen masih asik mendengarkan musik remix dari tip mobilnya. Bang, bisa kecilin gak musiknya? Teriak Saprian mengalahkan suara musik. Oke, Jansen masih mengangguk mengikuti irama musik. Ada yang mau ditanyakan? Saprian mengangguk. Abang kenal sama Pak Arman gak? Tahu, kalau gak salah itu teman Bang Igun kan? Tapi aku belum pernah ketemu sama orangnya bro. Loh, kata Pak Arman kalian sahabat dari kecil? Tanya Saprian bingung. Kenapa si Arman dipanggil Pak? Orangnya sudah tua ya? Pak Arman dosen muda di kampus kami, tapi belum nikah, padahal usianya udah kepala 3. Oh, bujang tua berarti? Kata teman-teman gue dari Medan, bujang itu kan artinya alat vital bang. Kepala penyu bawang maksud kamu? Ah, iya. Enggak lah, kalau bagi kami, bujang itu artinya laki-laki yang umurnya sudah kepala 3, tapi belum menikah, terang Jansen. Oh ya, gue denger katanya Bang Jansen juga punya kakak namanya Jansen ya? Ya, dia jadi sopir angkot di Sungai Penuh. Kok kamu tahu? Bang Igun yang cerita ya? Pak Arman yang cerita, katanya sekitar 5 tahun lalu kalian mau berangkat ke Rinjani. Iya,
Tapi hanya Bang Ikun, Arman dan Ardi saja yang jadi. Sedangkan kami berdua bertolak pulang waktu sudah sampai Lampung karena suatu insiden. Jelas Yansen. Iya, gue tahu ceritanya Bang. Jadi Bang Yansen kenal nggak sama Pak Arman dan Kak Ardi? Saprian tampak semakin tertarik dengan perbincangan ini. Enggak. Wajah Yansen tetap fokus ke jalan. Terus kenapa Bang Ikun kenal sama Pak Arman dan Bang Ardi? Saprian semakin penasaran. Oh, soal itu. Bang Ikun juga pernah cerita. Katanya keluarga Bang Ikun pindah dari Padang ke Sungai Penuh waktu dia masuk SMP. Dia cerita ada teman SD-nya sewaktu masih di Padang dulu. Mau ikut, tapi mereka tinggal di Jakarta. Oh, gitu, pantesan. Saprian manggut-manggut. Oh ya, kakak Bang Yansen seumuran sama Bang Ikun? Enggak, Bang Ikun jauh lebih tua dari my brother 3 tahun. Saat mereka masih asik berbincang menjelang tikungan, tiba-tiba Saprian berteriak kencang. Bang, itu ada lubang besar di depan kita. Hajar. Tanpa menghindari lubang, Yansen malah tancap gas lebih cepat dan debrak. Anjar dan Quinta pun terbangun dari tidurnya. Bang, tadi kan ada lubang, kok nggak menghindar sih? Tanya Saprian sedikit marah pada Yansen. Lelaki sejati pantang menghindari lubang, jawab Yansen penuh percaya diri sambil mengedipkan matanya satu kali ke arah Saprian. Sore pun berganti malam. Diiringi suara azan maghrib, mereka pun mulai memasuki kota Sungai Penuh. Bang, di sini toko yang lengkap untuk beli logistik di mana ya? Tuh, tiba-tiba Yansen menunjuk dengan mulutnya sambil membelokkan mobilnya ke sebuah minimarket. Saprian pun menoleh pada Anjar dan Quinta. Gua turun bentar ya, mau beli logistik, kalian tunggu di sini saja. Catatan belanjaannya masih di lo kan? Anjar memastikan. Iya ada. Saprian pun turun dari mobil, lalu masuk ke minimarket. Tanpa menunggu komando, ia langsung bergegas mengambil makanan dan minuman yang sudah dicatatnya. Ketika sudah memenuhi isi keranjang belanja, ia langsung mengantri ke meja kasir. Dilihatnya ada 2 orang yang sedang mengantri. Yang paling depan, seorang bapak tua membawa keranjang berisi sembako. Di belakangnya seorang lelaki brewok memakai topi dan hanya membawa sebotol minuman. Totalnya jadi Rp92.300 ya Pak. Uangnya 100.000, kembaliannya Rp7.200. Ini 7.000-nya, sisanya permen, ya. Ucap penjaga kasir sambil memberi salam. Bapak itu pun langsung keluar minimarket dengan membawa belanjaannya. Kemudian si lelaki brewok itu pun maju ke depan kasir. Tidak sengaja Saprian melihat nama di baju dinas lelaki itu, Ivan Gundala. Saprian pun menduga bahwa orang inilah yang dipanggil Bang Ikun. Total belanjaannya Rp3.500. Kata kasir itu menghitung belanjaan si lelaki brewok yang hanya sebotol air mineral. Nih, kata lelaki brewok itu sambil mengeluarkan puluhan permen dari kantong celananya. Ambil aja kembaliannya. Loh, kok Bapak bayar pakai permen? Protes menjaga kasir. Karena kasir di sini selalu menukarkan kembalian dengan permen, jawabnya tanpa basa-basi. Lelaki itu pun keluar dengan membawa botol minuman yang sudah dibelinya. Iya Pak, silakan selanjutnya. Kasir itu menahan malu karena kejadian barusan ditonton oleh Saprian. Jadi berapa semuanya? Tanya Saprian sambil melihat keluar minimarket. Totalnya Rp124.100, jawab si kasir. Saprian pun membayarnya. Kembaliannya Rp900 ya Pak. Dengan terpaksa kasir itu mengambil uang logam receh di kantongnya sendiri karena tidak mau dipermalukan untuk kedua kalinya oleh pelanggan. Terima kasih, kata si kasir kemudian. Saprian keluar minimarket. Sesampainya di pelataran, Bang Ikun ya? Tanya Saprian pada lelaki yang sedang berbicara dengan Yansen di depan mobilnya. Lelaki itu mengangguk. Anjar dan Quinta pun turun dari mobil lantas berjabat tangan dengan Ikun. Gak kusangka monyet ini membawa kalian ke sini, kata Ikun menunjuk Yansen. Ya sudah, ngobrolnya di rumah saja. Ia menghidupkan motornya lalu menjadi penuntun jalan menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah Ikun yang sederhana, Ikun langsung membuka pintu rumah. Dari dalam seorang anak langsung keluar memeluknya. Papa, aku pulang, teriak anak itu. Anjar kaget melihat anak itu. Ia adalah anak yang ditemuinya ketika di pesawat bersama ibunya. Bendot, ucap Anjar dengan wajah terkejut. Ada Om Botak. Mama, Om Botak yang tadi ketemu di pesawat datang lagi, teriak anak itu sambil memanggil ibunya. Jadi ini anakmu Bang? Tanya Anjar pada Ikun. Ya,
Dan ini kenalkan, Lasmi istri abang. Saprian dan kawan-kawan berjabat tangan dengan Lasmi yang baru keluar dengan daster warna merah muda. Oh, nggak disangka ya ternyata kita ketemu lagi, ujar Lasmi ramah. Kalau gitu, kenapa tadi nggak barengan aja kesininya? Tanya Saprian pada Lasmi. Aku aja nggak tahu kalau tadi Mbak Lasmi ada di bandara. Bang Igun cuma pesan buat jemput mereka bertiga saja, sambung Yansen yang juga terkejut atas kepulangan Lasmi. Jangankan kamu, abang aja nggak tahu kalau anak dan istri abang pulang hari ini, timpal Igun yang masih terkejut. Semua pun tertawa. Akhirnya Igun mengajak mereka masuk ke ruang tamu. Gini loh ceritanya, susul Lasmi. 3 hari lalu kami berangkat ke Jakarta. Besok pamannya Berry yang lagi sakit di sana. Rencananya sih mau seminggu, sekalian jalan-jalan. Tapi tiba-tiba ingat kalau hari ini ulang tahun papanya Berry. Makanya kita sengaja gak kasih kabar pulang lebih awal, biar surprise. Terang Lasmi pada semuanya sambil terkekeh. Nama anak Bang Igun ini sebenarnya siapa sih? Tiba-tiba Anjar penasaran. Namanya Berry Donsu Gundala, tapi teman-temannya memanggil Bendot karena ia gendut, jelas Igun. Oh gitu, Anjar mengangguk. Wow, jadi kue yang di depan TV boleh dimakan dong? Celetuk Yansen pada Lasmi. Boleh, tapi papanya Berry dulu yang potong. Lasmi tersenyum. Beli kue di mana? Tanya Igun. Di toko kue deket sini, Pak. Kemarin Mama udah pesen lewat telepon. Bagus kan bentuknya? Tanya Lasmi tampak ingin menyenangkan suaminya. Iya, Mah. Terima kasih. Oh ya, kalian bertiga bawa barang-barang kalian masuk ke kamar yang ada di belakang. Kamar mandi kalian ada di dapur. Dan Yansen, kamu boleh pulang sekarang. Apa nggak dipotong dulu bang kuenya? Kayaknya enak tuh, ucap Yansen yang masih mengharapkan potongan kue. Ya kuenya pasti dipotong lah, tapi setelah kamu pulang, jawab Igun yang senang mengerjai Yansen. Oh ya Mah, masakan sesuatu yang enak ya buat tamu kita. Yansen pun pulang dengan wajah tertunduk lesu sambil ditertawakan Berry yang senang melihat Yansen tidak mendapatkan jatah kue. Malam pun semakin larut. Di tengah keheningan dan dinginnya udara kaki Gunung Kerinci, mereka mengisinya dengan tawa dan canda di dalam sebuah rumah yang hangat. Seolah lupa bahwa ini malam pertama mereka di sana. Mereka tidak hanya mendapatkan makan dan minum, tetapi lebih dari itu. Secara tidak sadar, mereka sudah mendapatkan keluarga baru. Pukul 9:30 malam. Setelah selesai makan, Saprian sedang melihat satu persatu foto yang terpajang di dinding rumah Igun. Ini siapa bang? Tanya Saprian sambil mengambil salah satu foto yang cukup membuatnya penasaran. Di dalamnya terdapat foto 2 orang pendaki muda di puncak Gunung Kerinci. Itu ayahku sama sahabatnya. Pasti foto ini udah lama banget ya. Ceritanya di teras aja yuk, gak enak. Anak abang udah mau tidur, ajak Igun pada mereka bertiga. Tidak lama Saprian memilih duduk di lantai sambil menyandar di tiang teras rumah dan saling berhadapan dengan Anjar. Oh ya bang, besok yang jemput kita siapa? Tanya Saprian ingin memastikan rencana keberangkatan besok. Sudah abang telepon, besok pagi sekitar pukul 8 Jansen yang akan menjemput kalian dari sini. Abang gak bisa ngantar. Besok jam 7 pagi abang harus mencarikan sekolah untuk Berry. Soalnya tahun ini umurnya sudah pas untuk masuk sekolah. Tapi setelah itu abang akan langsung menunggu kalian di pos pendaftaran. Makasih banyak bang, udah mengatur semuanya. Mungkin kalau gak ada abang, pasti semuanya gak mudah, ujar Saprian yang merasa benar-benar tertolong oleh Igun. Itu sudah tugas abang untuk mengatasi setiap kendala pendaki yang mau mendaki Gunung Kerinci, kata Igun membalas ucapan Saprian dengan kerendahan hati. Kalau gua sih bang, udah sering mendaki gunung di Jawa, tapi belum ketemu tuh pendaki yang benar-benar bisa jadi panutan, celetuk Anjar. Mendaki itu untuk membuat kita jadi diri sendiri, bukan meniru orang lain, kata Igun memberi petua. Lalu Bang Igun terinspirasi naik gunung dari mana? Tanya Anjar yang mulai kagum pada Igun. Sudah jadi hobi keluarga turun-temurun. Oh ya, kalau boleh tahu, prestasi paling tinggi abang selama menggeluti bidang gunung dan hutan apa? Tanya Anjar lagi dengan penuh antusias. Prestasi? Igun mengerutkan keningnya sesaat. Gak ada, hanya mendaki seperti orang pada umumnya. Abang pernah mendaki ke Gunung Charles enggak? Anjar seakan ingin mengorek lebih dalam pengalaman Igun.
Lagi-lagi dengan kalem Ikun menjawab, enggak. Anjar pun terus bertanya, kalau kenalan Bang Ikun, ada nggak yang pernah mendaki ke sana? Ikun pun terdiam sejenak, lalu bertanya, kenapa? Kamu pengen ke sana? Soalnya bagi seorang pendaki di Indonesia, Chartens adalah pencapaian tertinggi Bang, ucap Anjar penuh kebanggaan. Tapi menurut abang, itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan, hanya sebatas kepuasan ego pribadi saja. Ikun mematahkan perkataan Anjar. Iya sih Bang, tapi... Tiba-tiba Ikun memotong. Nggak sedikit abang bertemu pendaki yang pernah mendaki gunung-gunung tinggi secara nggak sadar. Jadi sombong ketika turun, ingin memberitahu semua orang bahwa ia pernah ke sana. Padahal nggak ditanya, hanya untuk dianggap berpengalaman dalam hobinya dan membuat lawan bicaranya menjadi iri. Apa menurutmu itu cara orang berpengalaman? Tanya Ikun pada Anjar. Anjar pun terdiam. Bener juga apa kata Bang Ikun Jing. Lagi pula kita kan udah janji pada diri kita sendiri kalau ini yang terakhir. Setelah wisuda, kita kan mau langsung ngelamar kerja. Sambung Saprian mengingatkan janji mereka. Ya nggak mau naik gunung lagi itu loh Sap, bukan gua. Lo pikir kalau udah kerja gak bisa ngambil cuti apa buat naik gunung? Anjar membantah perkataan Saprian. Ya kalau soal itu sih hak kamu, kata Ikun sambil menunjuk Anjar. Oh ya Bang, kalau boleh tahu, ayah Bang Ikun ada di mana sekarang? Tanya Saprian untuk mengalihkan topik pembicaraan. Ia sudah berpulang 3 tahun lalu. Maaf Bang, aku nggak tahu, ucap Saprian dengan wajah serba salah. Gak apa-apa, lagi pula kita semua pasti akan kembali ke sana. Kalau sahabat ayah Bang Ikun yang ada di foto itu, apa sudah berpulang juga? Tanya Saprian lagi. Oh itu, laki-laki yang ada di foto itu adalah sahabat seperjuangan ayah abang. Namanya Rizal Montana. Foto itu diambil sewaktu mereka melakukan pendakian terakhir. Pendakian terakhir? Maksudnya? Tanya Saprian penasaran. Sebenarnya berat buat abang untuk cerita hal ini, karena kejadian itu sudah sangat lama, ucap Ikun menghela nafas. Cerita aja Bang, gak apa-apa kok, kita siap jadi pendengar setia, bujuk Quinta yang juga jadi penasaran atas cerita Ikun. Ya sudah, baiklah. Sekali lagi Ikun menarik napas. Dulu, belasan tahun lalu abang mau masuk kelas 1 SMP. Kami sekeluarga pindah dari Padang ke Sungai Penuh karena orang tua abang ingin kembali dan menetap di kampung halamannya. Terlebih kami mendapatkan rumah baru dengan harga murah karena sebelumnya kami sekeluarga hanya bisa mengontrak di Padang. Singkat cerita, ayah punya sahabat dari kecil yang sama-sama asli orang Sungai Penuh, namanya Rizal Montana. Ia punya hobi yang sama seperti ayah, yaitu mendaki. Beberapa tahun berselang saat melakukan pendakian bersama ayah, Rizal berkenalan dengan seorang perempuan, Anjani namanya. 2 tahun kemudian, Rizal pun menikahi perempuan itu dan memiliki seorang anak. Sekitar 5 tahun berselang, tepatnya tahun 2000, tiba-tiba suatu hari Rizal datang ke rumah ayah. Ia berkata sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Mendengar itu, ayah pun mengajaknya mendaki Gunung Kerinci untuk menenangkan pikiran sahabatnya itu. Rizal tidak menolak tawaran itu, sampai tiba musibah itu datang. Saat mereka turun dari puncak Kerinci untuk kembali ke tenda, Rizal menghilang. Seingat ayah, terakhir kali ia melihat sahabatnya itu masih berjalan di belakangnya. Lalu di pertengahan jalur turun, ayah berkata kalau ia ingin lebih cepat sampai ke shelter 3 untuk mengambil air. Karena mereka sudah kehabisan logistik, Rizal dengan santai menjawab, "Duluanlah, aku jalannya santai saja, masih pengen menikmati pemandangan di jalur ini." Mendengar itu, akhirnya ayah mempercepat langkahnya. Setelah sampai tenda, hingga sore hari, Rizal malah tidak kunjung tiba. Ayah yang mulai khawatir berinisiatif mengajak beberapa pendaki lain yang ada di sana untuk mencari sahabatnya itu di area shelter 3. Tapi ternyata tidak kunjung ketemu juga. Ia memutuskan turun dan melaporkan pada penduduk setempat, juga meminta bantuan Tipanas di daerah itu untuk membantu mencari sahabatnya yang hilang. Seminggu pencarian pun berlalu, namun hasilnya tetap nihil. Sama sekali tidak ada tanda-tanda yang ditinggalkan Rizal Montana atas kepergiannya itu. Jelas Ikun panjang lebar. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Tanya Quinta sambil melirik Anjar dan Saprian. Ayah pulang meninggalkan luka yang mendalam.
Dengan berat hati, ayah terpaksa menceritakan kejadian itu pada istri dan anak sahabatnya. Setahun yang lalu, istri dari almarhum Rizal Montana, yaitu Bu Anjani, datang ke sini dan menceritakan kalau sekarang anaknya sudah jadi anggota Tipanas dan bekerja di Jakarta. Tapi baru-baru ini anaknya pulang ke kampung halamannya mengambil cuti karena ibunya sakit. Cerita yang mengharukan, Bang. Gue sampai terkelu mendengarnya, ungkap Anjar. Bang Igun tahu cerita ini dari ayah Bang Igun? Tanya Quinta. Ya, setelah kematian Rizal, ayah benar-benar kehilangan semangat untuk mendaki. Sebelum kematian ayah, ia sempat memprediksi nanti kalau anak sahabatnya itu sudah besar, pasti akan mencari ayahnya yang hilang. Ternyata prediksi itu tepat. Sampai saat ini, semangat anaknya untuk mencari ayahnya belum pudar. Kini semua terdiam. Ya udah, kita sudahi dulu pembicaraan ini. Udah pukul 11. Besok pagi banyak yang harus dikerjakan. Ayo tidur, ajak Igun. Bang, kita bertiga tidur satu kamar ya? Tanya Anjar tiba-tiba. Ya enggak lah, kalian berdua tidur di ruang tamu. Quinta, kalau sudah masuk kamar, kunci dari dalam ya. Satu lagi, jangan berisik, nanti anak abang bangun. Igun pun bangun dari duduk. Iya bang, udah semuanya, metbobo ya, kata Quinta sambil berdiri dan beranjak. Iya tuan putriku, sampai ketemu dalam mimpi ya, gombal Anjar. Us, cewek gua tuh, senggol Saprian. Ah berisik, ujar Anjar sambil menarik bantal kursi ruang tamu. Malam itu hujan pun turun membasahi kota Sungai Penuh. Pagi yang cerah pukul 8, sambil menunggu tuan putri mandi, si sapi dan si anjing sibuk mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Kantong tidur 3, matras 3, headlamp 3, tenda 1, kompor kupu-kupu 1, seperangkat nesting 1, sarung tangan 3 pasang, kantong sampah besar 1, bayonet 1, tabung gas botol, baju salinan. Kita pisahkan ke kantong masing-masing. Nah, kalau logistik jadikan 1 dalam kantong. Sama kayak peralatan mandi, jas hujan, jangan masukin keril karena mau langsung dipakai, kata Anjar. Memberitahu Saprian yang juga sedang berkemas. Iya tahu Jing, lu cepetan deh masukin ke keril sebelum Bang Jansen datang. Iya tahu Sap, gue cuma ngitung biar enak pas ngebaginya. Soalnya ini kan dibongkar lagi karena kemarin pas kita berangkat belum masukin logistik, kata Anjar mengingatkan. Kenapa kalian gak beli logistik dari Jakarta? Tanya Lasmi yang sedang duduk di depan TV. Kami takut kena cas mbak, setiap penumpang pesawat kan ada kapasitas bawaannya, jadi kami pikir lebih baik beli logistiknya di sini saja, jawab Anjar. Anjing, daypack gue dibawa atau dititip di sini? Tanya Quinta yang baru keluar dari kamar mandi. Lo pikir 2 keril cukup apa? Daypack lo tuh bakal dipakai buat peralatan mandi, baju ganti lo, dan si sapi. Baju ganti gue biar gue bawa sendiri dalam keril. Quinta cuma manggut-manggut. Sap, kerilmu isinya apa aja? 1 kantong tidur, 1 matras, 1 tenda dan sisanya logistik, terang Saprian sambil memasukkan barang ke kerilnya. Oh ya udah, sisanya biar gua masukin ke keril gua. Oh ya Sap, jangan lupa kantung tidur taruh paling bawah, tenda di tengah, terus logistik di atas. Biar enak buka keril kalau mau ngemil di pos peristirahatan, kata Anjar. Iya tahu Jing, lo pikir gue baru pertama kali ndaki apa? Sewot Saprian sedikit tidak terima karena merasa digurui Anjar. Oh ya mbak, Bang Igun di mana ya? Tanya Quinta pada Lasmi. Jam 7 pagi Bang Igun udah pergi sama Berry, mau nyari sekolahan. Habis itu katanya mau nunggu kalian di pos pendaftaran di desa Kayu Aro. Oh ya, ada kopi sama gorengan tuh. Iya mbak, makasih banyak. Tapi kami makannya dikit aja ya. Ntar mau ke pasar buat beli sayuran untuk logistik di gunung, sambil nyari sarapan di sana, kata Saprian sambil mencomot gorengan sekaligus menyeruput kopi yang ditawarkan Lasmi. Mobil yang ditunggu pun datang. Seseorang turun dari mobil carry warna putih. Lelaki berkulit sawo matang itu hanya mengenakan piyama dan memakai topi ceper bermotif catur. Dialah Jensen, kakak Jansen, seorang sopir antar desa yang akan mengantar mereka ke kaki Gunung Kerinci. Astaga, kukira orang yang akan kita temui kali ini lebih waras, keluh Quinta yang merasa aneh melihat ia dan teman-temannya dijemput sopir dengan memakai piyama. Oh ya bang, kenalin, gue Saprian. Saprian menjabat tangan Jansen. Alias si sapi, celetuk Anjar. Dan ini Quinta, pacar gue. Nah, yang satu ini anjing, peliharaan gue,
namanya Anjar. Johnson manggut-manggut. Ya udah, kita langsung ke mobil saja, ajak Johnson sambil menunjuk mobilnya. Bang, sebelum ke pos pendaftaran, bisa ke pasar dulu kan? Soalnya mau sarapan sama ada yang mau dibeli, pinta Saprian. Ya bisalah. Johnson pun mulai menghidupkan mobilnya. Setelah berpamitan pada Lasmi, mereka pun berangkat. 10 menit berlalu, mobil yang ditumpangi Saprian dan The Gang melaju dengan kencang. Pasarnya udah deket ya bang? Saprian mencoba basa-basi pada Johnson yang sedang fokus menyetir di sebelahnya. Iya. Topinya bagus tuh, beli di mana? Tanya Saprian lagi, masih mencoba mengakrabkan diri. Nyolong. Oh, tapi itu topi pelukis ya bang? Saprian berharap mendapat respon lebih dari Johnson. Bukan, ini topi sutradara, jawab Johnson tegas. Tapi teman-teman gue di Jakarta biasanya bilang itu topi pelukis bang, bantah Saprian halus. Bukan, ini topi sutradara, tegas Johnson lagi. Ya udah deh, abang bener itu topi sutradara. Saprian pun mengalah. Oh ya bang Johnson, udah berapa kali naik Gunung Kerinci? Saprian mencoba mengalihkan pembicaraan. Bukan, ini topi sutradara, jawabnya untuk yang ketiga kalinya. Gue gak tanya itu, teriak Saprian naik pitam. Mobil yang ditumpangi Saprian and the Gang pun sampai di pasar. Johnson si sopir dengan sigap langsung membawa mereka ke tempat makan untuk sarapan. Di tempat itu tampak banyak sekali orang makan, mengindikasikan masakan di tempat ini memang diminati. Ada tulisan besar terpampang di depan pintu masuk, Warung Bu Kumbu. Warung Bu Kumbu? Udah lama gue gak makan kue kumbu, ujar Quinta ketika memasuki warung. Kue apa itu? Tanya Anjar heran. Masa gak tahu Sinjing? Itu kue yang isinya kacang hijau. Gue yakin kalau pelanggannya sebanyak ini, pasti kue kumbu buatannya enak banget, prediksi Quinta. Ada Nak Johnson, bawa tamu ya? Tanya Bu Kumbu pada Johnson yang sudah duduk di dalam warung. Ibu mertua. Iya bu, ini tamu dari Jakarta, mau naik Kerinci, jawab Johnson tampak senang karena disapa oleh calon mertua impiannya. Nah Johnson pesen kayak biasanya kan? Tanya Bu Kumbu. Dan kalian mau pesan apa? Nasi uduk aja bu, sama kopi ya, jawab Saprian. Gue samain aja bu dengan yang di sebelah, timpal Anjar sambil menunjuk Saprian. Kalau gue pesan kue kumbunya seporsi sama es teh ya bu, ujar Quinta. Oh maaf nak, di sini gak jual kue kumbu, itu hanya namanya saja. Unik juga nih warung, ada nama tapi gak ada barangnya. Anjar terkekeh. Kumbu itu nama aku nak, kata Bu Kumbu pada Anjar. Oh kirain nama suaminya, canda Saprian. Kalian habis ini mau langsung naik gunung? Tanya Bu Kumbu sambil menyiapkan makanan yang dipesan. Iya bu, tapi kami mau cari tambahan logistik dulu buat masak di gunung, jawab Quinta ramah. Oh gitu. Nah Johnson, nanti antar mereka ke warung Bu Anjani aja. Loh, warung Bu Anjani kan udah seminggu tutup bu. Udah buka, anaknya yang gantian si Zata, 2 hari lalu dia pulang. Oh gitu, baguslah, sudah lama juga gak ketemu tuh anak, ujar Johnson girang mendengar sahabat lamanya itu pulang. Setelah sarapan, mereka berempat langsung menuju warung sayur sahabat lama Johnson. Sesampainya di sana, Johnson benar-benar kegirangan melihat sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Woi, brengsek! Johnson berteriak dan tertawa. Seketika ia berlari memeluk Zata yang sedang berdiri di dalam warung. Woi, masih hidup? Ledek Zata yang juga tampak girang. Jadi ceritanya lagi gantiin ibu dinas? Iya, mumpung lagi di rumah. Gimana kabar ibumu? Udah baikan? Ya udah baikan sih, sekarang lagi di rumah memulihkan tenaga. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa kerja lagi, terang Zata. Oh iya, tamu yang kamu bawa ini mau belanja? Oh iya, ini tamu dari Jakarta. Mereka mau cari perlengkapan logistik yang kurang. Perlunya apa saja? Tanya Zata ramah pada Saprian, Anjar dan Quinta. Quinta yang sudah tahu apa saja yang mau dibeli langsung menjawab. Cabai giling, daun bawang, kubis, sagu, dan penyedap rasa. Seketika Zata mengangguk. Tunggu sebentar ya, aku giling dulu cabenya. Zata langsung menyiapkan pesanan yang diminta. Selagi Zata menggiling cabai di mesin penggiling, Johnson mendekati Zata. Zat, lihat si Neng gak hari ini? Neng?
Nancy maksudnya. Gak lihat tuh, coba cari di warung Bukumbu. Yah, kami juga baru dari sana buat sarapan, tapi si Neng gak ada di warung. Loh, kenapa gak tanya Bukumbu aja? Males ah, soalnya udah sering nanya kayak gitu, selalu dijawab cari aja sendiri. Si Neng itu siapa sih bang? Tanya Anjar penasaran. Bidadari desa, sekaligus calon istriku, jawab Jensen penuh percaya diri. Perasaan udah dari dulu dia ngejar Nancy, tapi gak dapet-dapet, celetuk Zata. Saran saja, kalau suka sama orang itu harus berani deketin dari awal. Jangan cuma nanya aja, pas ketemu sama orangnya langsung salah tingkah, gak tahu mau ngomong apa. Udah Zat, kamu tahu sendiri kan, dia pernah aku ajak muncak ke Kerinci, malah gak mau dengan 1000 alasan. Kalau Jansen, cara ngajaknya kali yang salah. Perempuan berkelas harus diajak dengan cara yang berkelas juga. Zata memotivasi Jansen. Emang si Neng suka naik gunung juga ya? Tanya Anjar pada Jansen. Iya, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa ngajak dia. Coba kalau tadi gua ketemu sama orangnya, bisa gua ajak tuh cewek buat jadi leader ke puncak, ucap Anjar penuh percaya diri. Dia pasti gak mau muncak sama Lunjing. Lagi pula kita kan udah ada leader Bang Ikun, sambung Saprian. Kata siapa, kalau gue ceritain pengalaman gue di gunung-gunung Jawa yang pernah gue daki, itu cewek pasti tertarik buat muncak sama gue. Karena dia pikir pasti gue bukan pendaki sembarangan, ujar Anjar dengan nada sombong. Tapi pendaki awam, sambung Zata tiba-tiba sambil melirik Anjar yang terdiam sejenak. Tukang sayur, emang lu pernah daki gunung mana aja? Berani bilang gue pendaki awam segala. Anjar merasa tidak terima atas ucapan Zata tadi. Penting ya ngasih tahu ke orang gunung mana saja yang pernah kita daki, tanya Zata sambil melempar senyum ke arah Anjar. Ya penting lah kita kasih tahu itu, biar kalau ketemu sesama pendaki kita nggak diremehkan. Anjar masih kesal. Udah debatnya, tanya Jansen yang mencoba mendinginkan suasana. Temen lo tuh bang yang mulai duluan, jawab Anjar sambil menunjuk Zata. Aku minta maaf kalau gitu. Zata mengulurkan tangannya ke arah Anjar. Gak usah, gak penting. Anjar masih ingin membalas perkataan Zata tadi dengan menepis tangan Zata. Tiba-tiba ada segerombolan orang memakai motor datang berbondong-bondong. Begitu turun dari motor, mereka langsung mendatangi satu persatu warung di pasar itu dengan suara lantang dan keras. Jatah, awas kalau ada yang gak bayar, wajar kalian. Dia adalah Jafar dan komplotannya yang setahun belakangan ini nyaris setiap hari menagih upeti ke setiap warung di pasar dengan alih-alih uang keamanan. Biang masalah datang tuh Zat, kata Jansen sambil melirik Jafar yang mulai mengarah ke warung Zata. Tuh orang pasti mau minta uang keamanan ke setiap warung yang buka. Tidak lama Jafar pun tiba di depan warung Zata. Bang Jafar, masih kerja di sini ya? Tanya Zata Rama pada Jafar. Alah, sok kenal. Bentar Jafar sambil berkacak pinggang. Bayar nggak? Atau mau gua hajar kau? Bersemangat sekali hari ini nih, kata Zata yang tidak mau cari masalah sambil memberikan setoran uang pada Jafar. Awas kalau besok setoranmu kurang dari hari ini, wajar kau. Gertak Jafar lagi sambil mengambil uang, lalu pergi meninggalkan warung Zata. Dia preman sini ya bang? Tanya Saprian pada Zata. Bukan, dia hanya pengangguran yang udah lama tinggal di pasar ini, jawab Zata sambil melihat Jafar dan komplotannya dari kejauhan. Kalau dia bukan preman, kok kalian gak ngelawan? Tanya Anjar. Lu aja tadi diem Jing, ketus Saprian. Ya ngapain gua ngelawan, tuh orang gak malakin gua, geram Anjar membalas perkataan Saprian. Orang-orang di pasar ini bukan gak ngelawan, tapi kasihan, makanya dikasih uang. Ya hitung-hitung ngurangin konflik, jawab Zata santai tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takutnya. Bang Ikun sudah SMS nih. Jansen tiba-tiba melongok telepon genggamnya. Katanya dia udah sampai di pos pendaftaran. Berangkat. Zata pun menyerahkan belanjaan mereka. Oke, hati-hati di jalan ya. Jangan melakukan hal yang bisa membahayakan diri sendiri di gunung. Ingat, tujuan pendakian bukanlah puncak, melainkan pulang ke rumah dengan selamat, pesan Zata pada mereka bertiga. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun beranjak menuju desa Kayu Aru, desa terakhir di kaki Gunung Kerinci, di mana terdapat pos pendaftaran. Setibanya di sana, saat baru saja turun dari mobil, mereka melihat ada orang aneh di depan pos pendaftaran,
sedang duduk membelakangi pos. Orang yang sungguh aneh bagi Saprian, Anjar, dan Quinta. Orang itu memakai baju hijau tidak berlengan, bermotif bunga, dan bercelana hitam di atas lutut. Ia duduk di sebuah kursi plastik berukuran kecil, tampak sedang memancing di genangan air dengan stik bambu serta ember yang penuh ikan di sebelahnya. "Itu siapa?" tanya Quinta pada Johnson. "Oh, itu Cantiki. Jangan kalian dekati, kecuali kalau kalian udah jadi orang yang sabar," pesan Johnson yang langsung masuk ke pos pendaftaran. "Sap, fotokopi KTP gue dan Quinta udah dikumpulin di dompet lu kan?" cegat Anjar menahan langkah Saprian. "Udah, gue sama Bang Johnson masuk dulu ya buat pendaftaran." Saprian langsung bergegas menyusul Johnson ke dalam. Anjar hanya mengangguk, pandangannya masih tertuju pada Cantiki. Queen, lo penasaran gak sama itu orang?" tanya Anjar pada Quinta. "Asli Jing, penasaran banget gue, sumpah. Kita samperin yuk." Mereka pun berjalan mendatangi Cantiki. "Permisi Mbak, Bang, Mas," tanya Anjar hati-hati. "Us, panggil Mbak aja Jing," kata Bang Johnson. "Namanya Cantiki, pasti dia cewek," tebak Quinta sambil menepuk bahu Anjar. "Oh iya, permisi Mbak, lagi ngapain ya?" tanya Anjar sambil memegang bahu Cantiki dari belakang. Bah, seketika Cantiki menoleh ke arah mereka, tampak topeng Shinigami menutupi wajahnya. "Waduh, buset dah, aneh banget ini orang," seru Anjar sampai terjatuh karena dikejutkan Cantiki. Cantiki tertawa. "Kalian ngapain di sini?" tanyanya sambil membuka topeng. "Harusnya kami yang tanya kayak gitu," bentak Anjar sambil mengambil ember Cantiki yang tumpah karena tersenggol saat jatuh tadi. "Mancing ya?" tanya Quinta sambil membantu Anjar memasukkan ikan dari tanah ke ember. "Menurut kamu?" tanya balik Cantiki. "Oh, jadi ikan-ikan ini didapat dari mancing di genangan air itu?" tanya Quinta lagi. "Ya enggak lah, itu kan beli di pasar." Quinta dan Anjar pun bengong sesaat sambil saling pandang. "Terus buat apa Mbak mancing di genangan air itu kalau nggak dapat ikan?" Quinta makin penasaran dengan tingkah Cantiki. "Buat ngisi waktu." Tiba-tiba terdengar suara motor mendekat yang langsung menikung di depan mereka bertiga. Seketika Anjar marah karena debu dari motor trail itu mengenai wajahnya. "Woi anjing, pakai mata dong," bentak Anjar tidak terima. "Ah, anjing," teriak anjing. Quinta mengakak. "Mau berantem? Sini lo," teriak Anjar pada pengendara motor itu. Tidak disangka ketika pengendara motor itu membuka helm, Anjar sontak terkejut dan terdiam demi melihat perempuan cantik, berkulit putih dan berambut pirang. "Kenapa lo diem Jing? Katanya tadi mau ngajak berantem," olok Quinta. "Ah, kata siapa? Lo kali yang salah denger." Anjar jadi salah tingkah. "Udah, ajak kenalan aja Bang, orangnya baik kok, yakinlah," Cantiki menyemangati Anjar. "Emang siapa namanya?" tanya Anjar pada Cantiki. "Tanya aja sama orangnya tuh," tunjuk Cantiki pada perempuan yang berjalan mendekati mereka. "Maaf ya Bang, soalnya tadi buru-buru karena ada hal penting yang harus disampaikan ke pos pendaftaran." Anjar masih tampak bengong. "Oh ya, nama aku Nancy, salam kenal." Nancy mengulurkan tangannya pada Anjar dan Quinta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.